Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan berbicara tentang Liga Indonesia yang mundur secara peringkat dan juga prestasi. Oke, melihat kepada poin yang dimiliki oleh Liga Indonesia di Asia bahkan di dunia yang semakin merosot dan menurun, ini membuat kita bersedih, dan ini adalah sesuatu hal yang miris dan ironis. Mengapa miris? Karena sepak bola Indonesia adalah sebuah olahraga yang dicintai dan diminati oleh mayoritas kalangan. Ironisnya, tim nasional Indonesia sekarang sedang on fire, tapi klub-klub di Liga Indonesia ini sedang down. Ironis sekali ya, biasanya jika liga itu bagus, maka akan mencetak pemain-pemain bagus. Nah, tapi dua hal ini menurut saya belum berjalan dengan beriringan, di mana tim nasional Indonesia itu diisi oleh para pemain yang mayoritas berlaga di Eropa, sedangkan Liga Indonesia ya masih jalan di tempat ya kawan-kawan, bahkan belum baik. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya PSSI. Disclaimer terlebih dahulu, saya tidak menyalahkan PSSI sepenuhnya dan juga tidak mendukung atau tidak apa ya, dan juga tidak mengamini langkah-langkah PSSI sepenuhnya. Jika ada yang harus dikritik, maka kita akan kritik. Dan sebagai supporter, jika kita harus refleksi diri dan kritik terhadap diri sendiri, kita juga kritik terhadap diri kita sendiri. Oke, ada beberapa permasalahan yang menurut saya sangat krusial di Liga Indonesia. Salah satunya adalah memang jadwal yang meskipun sudah agak lebih bagus ya, tapi jadwal ini masih dianggap berat oleh beberapa klub yang berlaga di kancah Asia, contohnya Persib Bandung. Di satu sisi Persib Bandung itu membawa marwah sepak bola Indonesia, membawa nama sepak bola Indonesia dan poin dari Liga Indonesia. Akan tetapi Persib Bandung tidak mendapatkan jadwal yang sepadan dengan hal itu. Begitupun dengan Madura United. Kalahnya Madura United di kancah Asia, di AFF Challenge ya, itu membawa dampak yang sangat buruk bagi Liga Indonesia tersendiri setelah dikalahkan oleh tim dari Kamboja. Kita lihat Kamboja beberapa tahun yang lalu dengan Kamboja yang sekarang. Perkembangannya sangat pesat, apalagi setelah dipegang oleh orang-orang yang betul kompeten dan profesional dalam sepak bola. Bahkan tim nasional Kamboja sekalipun itu di AFF yang berlaga pada tahun itu 2022 kalau tidak salah ya. Pada saat Indonesia bermain di Jakarta, bayangkan saja kita kesulitan di GBK mengalahkan Kamboja. Kita hanya menang 1-0. Limpisot itu ya, para pemain tim nasional Kamboja. Kita kesulitan lawan Kamboja, yang dimana dulu Kamboja itu banyak sekali dibantai oleh kita. Akhirnya Kamboja, tim nasionalnya pun sekarang mereka banyak melakukan naturalisasi dari liga mereka sendiri, dan ini memperkuat tim nasional Kamboja. Bagi yang anti naturalisasi, nanti kita akan tertinggal dengan negara-negara yang lain ya. Ini catatan, dan menurut saya ini nggak usah dipermasalahkan lagi tentang naturalisasi ini, karena memang Vietnam aja sudah mulai naturalisasi. Kita kalau misalnya pemain tanpa diaspora dan naturalisasi, sulit kita sekarang untuk bersaing di kancah Asia saja, karena Timor Leste saja sekarang sudah melakukan naturalisasi, memanggil pemain diaspora mereka untuk bermain untuk Timor Leste. Udah, kita nanti bakal ketinggalan, titik, jangan ada lagi perdebatan. Nah, akan tetapi tolong kita juga harus memperhatikan Liga Indonesia. Untuk Liga Indonesia ini memang masalahnya sangat pelik sekali kawan-kawan. Selainnya, kita tahu bahwa ada permainan, ada mafia juga yang sedang diberantas. Kemudian gaji yang tertunggak, banyak pemain yang terlantar. Salah satu yang membuat liga kita ini atau klub-klub kita ini kurang bisa berkembang dengan baik adalah memang salah satu kendalanya adalah wilayah Indonesia yang terlalu luas. Bayangkan saja, antara
satu tim dengan tim yang lain itu jaraknya jauh ya kawan-kawan, kecuali kalau beberapa tim di Jawa Timur yang bisa dijangkau dengan bis. Bayangkan jika harus terbang ke pulau yang lain. Nah, ini kan tidak terjadi di liga-liga luar, contohnya saja di Liga Italia atau di Liga Spanyol yang jaraknya itu berdekatan antara satu klub dengan klub yang lain. Jaraknya berdekatan. Tapi kita adalah negara kepulauan, negara yang sangat luas yang memang tidak bisa dianggap sepele hal seperti ini. Hal ini juga diungkapkan oleh seorang Robby Gaspar ya, mantan pemain Liga 1 atau yang dulu Liga Super ya, Super League, Indonesia Super League, yang mengungkapkan bahwa sulit sekali untuk menang away. Kenapa sulit dalam menang away? Bukan hanya tekanan dari supporter, salah satu faktor mengapa sulit untuk menang away adalah faktor kelelahan. Nah, sekarang bayangkan saja kawan-kawan, liga kita, tim-tim dari liga kita itu saling bertanding di liga. Jarak tempuh antara satu klub dengan klub yang lain itu jauh. Di antara pertandingan ini kita harus bertandang juga atau melakukan pertandingan misalnya ke luar negeri. Wah, itu lelahnya minta ampun ya kawan-kawan. Lelahnya udah lelah sekali para pemain. Nah, memang ini yang betul-betul harus dipikirkan, bagaimana formulasi yang baik yang harus dipikirkan oleh PSSI. Nah, bagaimana gitu, apakah liga kita dibagi saja per wilayah atau apa? Meskipun ini pernah terjadi di beberapa periode sebelumnya, tapi beberapa periode sebelumnya juga bergantian format ini seringkali terjadi di Liga Indonesia, dan kita masih belum menemukan sesuatu yang fix, yang betul-betul menguntungkan ya, yang betul-betul benefitnya didapatkan oleh setiap klub. Jadi bukan hanya rasa lelah dan rasa capek, tapi juga efek finansial ke klub. Bayangkan saja ongkos antara satu tempat ke satu daerah yang lain kan butuh ongkos ya, dan ini kosnya sangat besar sekali untuk ongkos dari liga ini, dari pertandingan ini. Nah, itu salah satu kendala yang dimiliki oleh tim-tim di Indonesia. Jadi bukan hanya mereka tidak ingin menang, mereka ingin menang, tapi ya begitulah adanya. Kemudian selanjutnya mari kita lihat kepada Singapura, Liga Singapura yang ternyata jauh di atas kita. Lion City Sailor FC yang menjadi lawan dari Persib Bandung di AFC AFC League 2 ya, AFC 2. Itu sekarang malah ke final. Sedangkan Persib Bandung lolos dari grup saja tidak. Itu sekarang ke final, kawan-kawan. Wow. Ini sebuah tamparan yang begitu telak bagi persepak bolaan Indonesia dan juga Liga Indonesia. Sehingga kedepannya dengan keterpurukannya Liga Indonesia, dengan terpuruknya Liga Indonesia di kancah Asia atau wakil-wakil Indonesia di kancah Asia, maka Indonesia hanya akan mendapatkan jatah AFC Challenge ya, satu otomatis. Kemudian yang keduanya liga yang strata 2-nya itu kita harus melewati babak playoff terlebih dahulu. Waduh, ini betul-betul apa ya, sebuah kemunduran bagi Liga Indonesia. Apapun itu, kita tetap berharap dan berdoa dan mendukung langkah-langkah dari tim dari Liga Indonesia. Siapapun yang berlaga di Asia kita dukung. Dan saya juga memohon kepada PSSI untuk juga mendukung nih secara jadwal dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar mereka, wakil-wakil Indonesia ini, bisa berbicara banyak di kancah Asia. Meskipun ya sudah ada satu putusan atau polisi ya, satu aturan yang memang menjadikan tim-tim lebih kuat, yakni memperbolehkan para tim-tim di Liga Indonesia untuk lebih banyak mendatangkan pemain asing. Nah, ini memang salah satu cara untuk bersaing di Liga Asia atau di kancah Asia. Ini juga yang dilakukan oleh Buriram dan juga dilakukan oleh Johor Darul Takzim. Bayangkan saja kawan-kawan, di Champions League, Asian Champions League Elite itu
Bayangkan saja Johor Darul Takzim itu hanya memainkan satu saja pemain asli lokal Malaysia, yakni Arif Aiman. Meskipun ada pemain Malaysia, tim nasional Malaysia macam Corbin Ong, kemudian Matt Dave, siapa lagi ya, Corbin Ong dan lain sebagainya. Tapi Corbin Ong bukan didikan dari Malaysia. Kemudian Nacho Insa, kan itu pemain Malaysia ya, pemain tim nasional Malaysia dalam hal ini. Tapi kan bukan pemain yang betul-betul dididik di Malaysia. Kemudian selanjutnya ada juga Buriram United. Bayangkan saja satu pemain Buriram United yang berasal dari lokal Thailand dan betul-betul bisa berbicara. Nah, ini salah satu memang tujuan dari PSSI dalam ini liga untuk memperkuat tim-tim dari Liga Indonesia di kancah Asia. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus dukung ya, terus dukung tim-tim Liga Indonesia agar Liga Indonesia ini peringkatnya naik. Jangan tertinggal oleh Kamboja, apalagi nanti jika tertinggal oleh Timor Leste dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah tamparan yang telak bagi kita. Saya Muhammad Fajrul Rahman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini karena subscribe Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Kembali saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.